بإحياء علوم الدين تحيا قلوبنا ويكشف عنا غمنا وكروبنا. Bismillahirrahmanirrahim. Min kitab Ihya Ulumuddin Imam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Ila qawlihi wa hadhihi sifatul muhlikat, dan sifat-sifat yang dapat membinasakan ini tanqalibu mu'dhiyatin wa mu'limatin, dapat berubah menjadi sesuatu yang mengganggu, wa mu'limatin, dan yang menyakitkan, fin nafsi, pada diri seseorang, indal mauti, ketika kematian, fatakunu alamuha, maka menjadi rasa sakitnya ka'alami ladghil hayyat, seperti rasa sakit tersengatnya oleh ular, min ghairi wujudi hayyat, tanpa adanya ular tersebut, wan kilabu sifah, dan berubahnya sifat ini mu'dhiyatan, menjadi sesuatu yang mengganggu, yudahi, setara, وانقلاب الصفة مؤذية. وانقلاب الصفة مؤذية يضاهي انقلاب العشق مؤذيا عند موت المعشوق. كمل. yudahi, setara, inqilab al-ishqi, berubahnya rasa cinta, mu'dhiyan, menjadi yang mengganggu, inda mautil, mu'dhiyan, yang menyakitkan, inda mautil ma'syuq, ketika kematian orang yang dicintainya. Fa innahu, karena sesungguhnya, kana lazidan, cinta tersebut lazidan, lezat. Fatara'at halatun, maka datang sebuah keadaan, sara lazidu bin nafsihi, yang menjadikan kelezatan itu bin nafsi, dengan dirinya, mu'laman, rasa sakit, mu'liman, rasa sakit, hatta, sehingga, menyakitkan, mu'liman. فطلعت حاله وصار لذيذ بنفسه مؤلما. أيوة. hatta, sehingga, nazala bil qalbi, singgah dalam hati, min anwa'il azab, dari macam-macam siksaan, ma yatamanna ma'ahu, yang tidak diharapkan, ma yatamanna ma'ahu, apa-apa yang diharapkan bersamanya, yang diharapkan, itu bisa diartikan yang, alladhi, yani ma yatamanna ma'ahu, alladhi yatamanna ma'ahu annahu lam yakun qad tana'ama bil ishqi wal wisal, yang dia berharap dengan keadaan tersebut, apa, annahu, bahwasanya dia lam yakun, tidak terjadi, qad tana'ama, tidak pernah, ya, tidak pernah, ya, qad tana'ama bil ishqi, dia telah merasakan kenikmatan, ya, tidak pernah merasakan, maksudnya gitu, bi annahu lam yakun tana'am, karena dia bahwasanya dia ingin tidak pernah merasakan kecintaan, wal wisal, dan juga apa, wisal itu apa, terhubung dengan yang dia cintai, kekasih. Baik. bal hadza, akan tapi ini bi'ainihi, dengan sendirinya, huwa ahadu anwa'i adzabil maut, salah satu jenis siksaan mayit, fa innahu, karena sungguhnya, qad sallatal ishqa, rindu telah menguasai dia, fid dunya, di dalam dunia, ala nafsi, terhadap dirinya. Jadi gini, fa innahu qad sallatal ishqa, karena sungguhnya dia itu telah membuat kecintaan terhadap dunia pada dirinya. Ya, kecintaan pada dunia, pada dia yang berbuat kecintaan terhadap dunia pada dirinya, menanamkan dia. Fasara ya'shaku malahu, maka dirinya sangat rindu hartanya, ya, sangat cinta gitu ya. sangat cinta hartanya, wa aqarahu, dan harta bendanya, Aset ya, akor tuh aset, benda sama aja ya. Wajahahu, dan kedudukannya, wa waladahu, jabatannya, kedudukannya, taib, dan anaknya, wa aqaribahu, dan kerabat-kerabatnya, wa ma'arifahu, dan orang-orang yang dikenalnya. Walau akhadha jami'a dzalika, kalau saja diambil itu semua, fi hayati, dalam kehidupannya, ukhidha kali ya. Kalau ukhidha
atau akhadha jami'a dzalika fi hayatihi man la yarju istija'ahu akhadha sahih. Kalau akhadha Walau akhadha jami'a dzalika, kalau saja diambil itu semua fi hayati dalam hidupnya, man la yarju, oleh orang. Ini fa'ilnya. oleh orang yang tidak dia berharap istirja'ahu, kembalinya hal itu minhu darinya. Famadza tara yakunu halhu, maka bagaimana keadaannya nanti? Bagaimana engkau akan melihat keadaannya? Bagaimana engkau akan melihat keadaannya? Baik. Alaysa ya'dhamu syaqa'uhu, bukankah menjadi besar rasa celakanya? Wa yashtaddu 'adzabu, syaqahu, kecelakaannya atau siksaannya atau kesedihannya, semuanya syaqahu. Baik, wa yashtaddu 'adzabuhu, dan menjadi berat siksaannya. Wa yatamanna, dan dia berharap, wa yaqulu, dan berkata, laitahu lam yakun li malun qad, coba saja aku tidak memiliki harta sama sekali. Andaikan lam yakun li mal qad, aku tidak memiliki harta sama sekali. Kemudian wala jahun qad, dan juga kedudukan, dan aku tidak memiliki kedudukan qad sama sekali. Andaikan aku tidak punya harta sama sekali. Andaikan saja saya nggak punya kedudukan sama sekali. Ayo. Fakuntu, jabatan, maksudnya kedudukan sini jabatan. Baik, fakuntu, maka aku la ta'adza bi firaqihi, tidak merasa terganggu, tersiksa. La ta'adza bi firaqihi, tidak merasa tersiksa dengan berpisah dengannya. Fal mautu, maka kematian itu ibaratun, adalah pelajaran, suatu ungkapan. Fal mautu, maka kematian itu ibaratun, adalah suatu ungkapan, an mufaraqatil mahbubati dunyawiyah, dari berpisahnya sesuatu yang dicinta dunia, kulliha, semuanya, duf'atan wahidatan, sedikit demi sedikit. Duf'atan wahidah, sekaligus. Satu dengan sekaligus. Duf'atan wahidah. Baik. Duf'atan wahidatan, sekaligus. Ma halu man kana lahu wahidun, bagaimana keadaan orang yang memiliki seorang saja di hidupnya. Ghuyiba anhu, dihilangkan darinya, zalikal wahid, orang tersebut. Fama halu, maka bagaimana keadaan man la yafrahu illa bidunya, orang yang tidak senang kecuali dengan dunia. Fatukhadhu minhu dunya, maka dunia tersebut diambil darinya. Jadi beliau membahas mengenai jenis siksaan seorang yang ada di kubur. La ilaha illallah. Beliau mengatakan dalam suatu ungkapan yang mungkin ditanya oleh seseorang bahwa bagaimana seseorang bisa merasakan sakit sedangkan kita melihat seorang mayit nggak bergerak, katanya digigit ular. Beliau jawab apa? Ada 3 makom, 3 keadaan. Keadaan pertama, engkau percaya itu mungkin. Udah dikasih contohnya, mungkin karena begini-gini kan. Karena ghaib, sesuatu alam lain, karena engkau tidak bisa melihatnya dengan kasat matamu, engkau berada di alam lain, beda dengannya. Yang kedua, bahwa engkau melihat orang yang tidur, ya, dia memang badannya nggak bergerak, nggak berubah, tapi dia tersiksa di dalam karena melihat sesuatu. Yang ketiga adalah bahwa hal tersebut memang tidak terjadi, tetapi karena apa? Itu adalah racun-racun yang ada di dalam tubuhnya dia sendiri, penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Maka apa saja yang dia rasakan sakitnya sesuatu, siksaan itu tergantung besarnya penyakit yang ada dalam hatinya. Ya. Baik, kemudian bilang bahwa hadhihi sifatul mulikat tanggalibu mu'dhiyat wa mulimat fi nafs 'indal maut. Ini sifat-sifat yang buruk yang ada pada diri seseorang, dia akan berubah menjadi sesuatu yang menyakitkan kepada orang yang meninggal. Sifat buruk, kibr, ujub, sombong, semua penyakit-penyakit hati itu akan berubah ketika meninggal menjadi sesuatu yang menyiksa ruh seseorang atau tubuh seseorang, badan seseorang. Ya. Contohnya, kok bisa berubah? Yang tadinya nikmat, yang dia tadinya suka dengan sifat sombongnya, kok bisa jadi penyakit atau jadi siksaan? Coba ente contohkan, lihat.
Ada orang cinta kepada seseorang, cinta mati. Habis itu setelah sangat cinta, orang yang dicintai ini mati. Apa yang terjadi? Dia tersiksa. Kenapa dia tersiksa? Karena cinta. Kalau seandainya dia tidak cinta, dia tidak tersiksa. Betul, itu ada di dunia nyata begitu. Nah, begitu juga kata beliau. Ya, apa? Fasara ya'shagu. Nah, ini dia juga perkara yang sebenarnya menyiksa orang yang meninggal. Salah satu hal yang pasti menyiksa orang yang meninggal karena dia sendiri yang telah membuat kecintaan dia terhadap dunia. Dia cinta kepada hartanya, dia cinta kepada jabatannya, cinta kepada keluarganya. Berlebihan cinta. Semuanya diambil dalam waktu yang dalam satu kali. Langsung diambil semuanya. Kira-kira gimana keadaan? Pasti sedih. Tersiksa enggak? Ya tersiksa. Tersiksa karena terpisahkan dari apa yang dia suka, itu udah menyiksa. Yaitu salah satu siksaan di dalam kubur. Famadza tara yakunu halu laysa kan ya'dhamu syaqa'uhu wa yasta'id 'adzabu wa yatamanna. Dia akan mengharap apa? Laitahu lam yakun limal ghad. Andaikan anak enggak punya harta sama sekali. Andaikan anak enggak punya jabatan. Karena apa? Karena ketika kehilangan malah tambah sedih. Makanya jangan, khususnya urusan dunia, jangan engkau meminta dengan berlebihan. Minta uang ya Allah, minta rumah ya Allah. Dikasih sama Allah rumah. Rumahnya kebakaran. Tambah sedih. Coba anda gak punya rumah. Anda udah capek-capek. Punya rumah, punya ini. Rusak. Ente ja'alta li qalbik muta'alliq. Ente yang menyiksa dirimu dengan mengaitkan dirimu dengan sesuatu sehingga engkau cintai. Akhirnya tambah dia gak ada, tambah ente sedihnya double. Seandainya ente gak punya sama sekali, lebih enak. Ada orang begitu mengharap, saya pengen jadi pejabat, saya menjadi gubernur, saya pengen jadi presiden, saya pengen. Pas udah jadi, wah, apa yang terjadi? Diturunkan dia dari jabatannya dengan paksa misalnya atau apa. Wah, tersiksa, masuk ke kena kasus, kena itu. Kata dia apa? Andai kan anak nggak pernah jadi presiden atau anak nggak pernah jadi gubernur. Oke, ente mengharap sesuatu yang ente nggak tahu itu baik atau tidak, ya. Maka mintalah sesuatu, usahakan untuk jangan sampai hatimu memiliki ketergantungan kepadanya, kecintaan kepadanya, karena itu akan menyiksamu. Tapi jadikan cintamu hanya karena Allah dan untuk Allah. La ilaha illallah. Memang gak mudah ngomong seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala uji para kekasih-kekasihnya dengan yang mereka sedikit aja mulai ketergantungan atau kecintaan, langsung Allah tegur. Nabi Ibrahim alaihissalam lama gak punya anak. Pas punya anak kan pasti ada tabiah bashar, manusiawi, dia akan cenderung cinta kepada anaknya. Langsung Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ij'alhu fi Makkah." Taruh di Makkah. Gak usah lihat. Ya Rabb, ini anak lahir kelihatan ada cahaya kenabian ini anak. Kalau orang besar pengen lihat tumbuhnya. Enggak, taruh di sana. Jangan lihat. La ilaha illallah, susah. Seorang ayah dipisahkan dari anak masih orok, masih kecil. Perlu perawatan, pengen mendidik langsung, pengen ngeliat langsung. Jauhin. La ilaha illallah. Udah gede, mulai tumbuh besar. Tahu Nabi Ibrahim ini calon Nabi. Idbahu. Mungkin ada perubahan takdir Allah. Anak pengen nanti sembelih dia. Harap sembelih anak-anak sendiri. Sembelih. Iya, sembelih. Biar hatimu nggak pernah punya ikatan kepada siapapun. La ilaha illallah. Kejadian yang sama terjadi kepada Nabi Yakub alaihissalam ketika punya anaknya Yusuf. Lihat amaratun nubuwah, cahaya-cahaya kenabian, tanda-tanda kenabian, ini calon nabi ini anak. Ada ketergantungan hati, jauhin. Malah dibuat dengan anakmu mengganggu anakmu sendiri. Jadi semuanya belahan hatimu yang menyiksa kemana. Itu sedih kemana-mana. La ilaha illallah. Itu sedikit kecondongan terhadap sesuatu yang urusannya duniawi, maka Allah SWT cabut. Hadza lil mahbubin, untuk orang-orang yang Allah cinta begitu, nggak mau, Allah itu cemburu, nggak mau ada yang mereka cintai kecuali Allah. Bas. Tak anak wala harta wala siapapun. Sallallahu lutuf wal afiyah. Ya, kalau Allah muamalah begitu berat gitu. Ya, makanya kalau orang level-level biasa udah biarin aja. Itu sama yang ente cinta, itu sama biarin. Senang aja begitu terus. Emang ente bukan mahbub indallah, tapi kalau mahbub indallah biasanya susah dijauhkan dari hal-halnya. Semua yang akan mengganggu fokusnya dia, jauhkan.
Ya, jauhkan dari hatinya, darinya semuanya biar dia hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Baik, fama halu man la yafrah illa bidunya. Bagaimana keadaan orang yang enggak punya kegembiraan kecuali dengan dunia? Kira-kira gimana ketika mati itu orang? Enggak punya kegembiraan kecuali dengan dunia. Kalau punya duit, kalau punya harta, kalau disanjung orang gembira. Urusan akhirat, dekat kepada Allah, al-uns billah, enggak ada sama sekali. Ini orang kalau meninggal paling tersiksa ketika mati. Kenapa? Ya dia dijauhkan dari yang dia suka, pasti tersiksa. Tapi orang yang hidupnya berusaha cinta kepada Allah, punya hubungan unus sama Allah, punya kebahagiaan dengan Allah. Kalau meninggal, ya alhamdulillah, malah dapetin sesuatu yang tadinya masih tertutup, masih terganggu dengan aktivitas duniawi, sekarang terbuka semua. Aktivitas duniawi putus hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Saya senang. Beda keadaan. Berarti intinya ada pada ketika kita hidup di dunia. Kamil. Fatu'khadu minhu dunya, maka dunia diambil darinya, wa tusallamu ila a'daihi, dan diberikan kepada musuh-musuhnya. Iya, musuh-musuhnya semua ngambil tuh hartanya dia. Mau nggak mau deh. Pejabat turun dari jabatannya atau raja mati, anggap dia mati bukan diturunkan. Dikemanain? Ya, musuh-musuhnya ngambil. Baik, ada. Thumma yundafu ila hadzal adzab, kemudian disandarkan, ditambahkan pada siksaan ini, tahassurhu, rasa penyesalannya, ala ma fatahu, atas apa yang terlewatkan olehnya, min na'imil akhirah, dari kenikmatan akhirat, wal hijabi 'anillahi ta'ala, dan terhalang dari Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Udah dijauhkan dari yang dia cinta. Udah gitu kenikmatan akhirat dia nggak dapet. Udah gitu dihijab sama Allah Subhanahu. Siksaannya berkali-kali, bertubi-tubi, berlipat ganda. Amin. Fa inna hubba ghairillahi, karena sesungguhnya cinta selain Allah, yahjubu, Kepada selain Allah. karena sesungguhnya cinta kepada selain Allah, yahjubuhu, akan menghijab ia an liqa'illahi, dari bertemu dengan Allah, wa tana'um bihi, dan merasa nikmat dengannya. Faitawala alaihi, maka terus menerus terhadapnya, alamu firaqi jami'i mahbubatihi, rasa sakit berpisah dari semua yang ia sukai, wa hasratuhu, dan penyesalannya, ala ma fatahu, atas apa yang terlewatkan olehnya, min na'imil akhirah, dari kenikmatan akhirat, abadal abad, selama-lamanya, wa dhullur raddi, dan hinanya penolakan, wal hijabi, dan terhijab, anillahi ta'ala, dari Allah Ta'ala, wa dzalika, maka hal itu, wal azabu, adalah siksaan, alladzi yu'adzabu bihi, yang mana ia disiksa dengannya, idh, karena, la yatba'u, tidak mengikuti, narul firaq, api perpisahan, illa, kecuali, naru jahannam, adalah api neraka, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, kalla, tidak, innahum, sungguhnya mereka, an rabbihim, terhadap Tuhan mereka, yawma idzil lamahjubun, tatkala itu terhijab, summa innahum, kemudian sungguhnya mereka, lausarul jahim, akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Jadi tidak ada yang menyertai neraka, api perpisahan dan kesedihan kecuali api neraka. Selanjutnya dari api firaq, dipisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dipisahkan dari kenikmatan, habis itu masuk neraka. La ilaha illallah. Baik, wa amma man lam ya'nas bid dunya. Wa amma man lam ya'nas bidunya, dan adapun orang yang tidak merasa nyaman dengan dunia, wa lam yuhibba illallah, dan tidak ada yang ia cintai kecuali Allah, wa kana mushtaban ila liqa'illahi ta'ala, dan ia sangat rindu bertemu dengan Allah Ta'ala, faqad takhallasa, maka ia telah terlepas, min sijidid dunya, dari penjara dunia, wa muqasati syahawati fiha, dan merasakan kesenangan di dalamnya. Nah, muqasat bersusah payah. Bersusah payah tentang syahwat fiha fid dunya, dalam dunia. Kan lepas dari itu, lepas dari bersusah payah dengan kesenangan dengan syahwat-syahwat dunia. Baik. Wa qadima ala mahbubihi, dan ia datang kepada yang dicintainya. Wa qata'at anhul awaiku waswarif, dan terputus darinya penghalang-penghalang, waswarif, dan penghalang-penghalang. Wa tawaffara alaihi, dan terpenuhi atasnya. An-na'imu, kenikmatan, ma'al amni, bersama aman, aniz zawali, dari binasa, abadal abad, selama-lamanya. Walimithli dzalika, dan perumpamaan hal itu, Dan untuk hal semacam itu,
Walimithli dzalika, dan untuk hal itu falyamalil amilun, hendaknya beramal orang yang Yang beramal. beramal. Nah, untuk dapat ini paling enak. Beramal untuk apa? Untuk mendapatkan hanya cinta kepada Allah. Adapun orang yang hatinya cinta kepada Allah, ketika di dunia berusaha memasuki tahapan-tahapan biar menanamkan dan mengokohkan cinta kepada Allah. Itu tugas kita di dunia sekarang ini. Di dunia ini, amal salihah ini, amal ibadah, bertarkul ma'asi. Tujuan utamanya paling pentingnya adalah mengokohkan dan menguatkan cinta kepada Allah SWT dalam hati. Sehingga tidak ada ta'alluq, tidak ada ketergantungan, keterikatan kepada siapapun selain Allah SWT. Kalau udah cintanya sama Allah, yuhibbuhum yuhibbuna, qul in kuntum tuhibbuna Allah yaqul in kana aba'akum wa ikhwanakum ahabbu ilaikum min Allah wa rasulihi wa lebih kalian cinta kepada Allah. Jadikan Allah yang paling engkau cinta. Ya. Kalau udah seperti itu, alas, ketika meninggal tambah nikmat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang tadinya mengganggu dia untuk dia cinta kepada Allah, untuk berduaan dengan Allah, asik dengan Allah, terputus. Karena alaqatid dunia ini tergantungan dengan dunia, kita harus begini, harus ngeliat orang, harus ngeliat, mengganggu hubungan kita dengan Allah. Tadinya pengen berduaan dengan Allah saja terganggu, harus ngerjain ini, harus ngerjain. Ini sekarang pisah semua. Alhamdulillah, malah tambah senang. Ya, ketika meninggal tambah bahagia, nggak sedih mereka. Ya, nggak sedih. Ya, sedih paling karena apa? Karena pengen beramal lagi, bertambah dekat kepada Allah, ya mungkin. Atau sedih terhadap keluarganya yang mereka khawatirkan tidak bisa terdidik. Tapi ketika mereka tahu bahwa Allah SWT yang mengurus segalanya, mereka tahu, dah, Allah alam. Allah lebih tahu, lebih ngerti. Bimithli hadza falyamalil amilun, kata dengan untuk hal semacam ini. Sehingga orang itu beramal untuk mencapai cinta kepada Allah. Nanti datang kematian malah tambah senang. Ya, senang dengan kecintaan kematiannya. Karena di situ ada liqa'ul mahbub. Karena ada pertemuan dengan yang dia cintai. Wallahu a'lam.